Anak-anak sekalian, hari ini adalah materinya Pendidikan Agama Islam atau PAI. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak sekalian, hari ini materi kita adalah pelajaran 1. Hari karena belum ada bukunya, maka anak-anak silakan boleh membaca pada juz amma, karena materi kita adalah Quran surat Al-Falaq, ya. Jadi silakan bagi yang punya buku juz amma bisa dibuka, atau juga bisa membuka Al-Quran di juz 30 paling belakang. Silakan dicari Quran surat Al-Falaq. Nah, sebelum kita membaca Quran surat Al-Falaq, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa itu surat Al-Falaq. Tentu saja saya yakin anak-anak sekalian sudah pada mengenal yang namanya Quran surat Al-Falaq. Bahkan entah dari TK ataupun dari TPA mungkin, ya. Jadi anak-anak sekalian, surat Al-Falaq adalah surat yang terdiri dari 5 ayat. Yang mana surat Al-Falaq ini itu diturunkan di kota Madinah. Masih ingat, ya? Kota Madinah atau disebut dengan surat Madaniyah. Nah, kemudian surat Al-Falaq sendiri itu mempunyai arti falaq, itu adalah waktu subuh. Waktu subuh. Nah, kemudian Al-Quran surat Al-Falaq itu sering dibaca oleh Rasulullah, terutama ketika dalam perjalanan dengan tujuan agar beliau terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak tadi." Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dan umatnya agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terpelihara atau terhindar dari segala macam kejahatan. Al-Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5 itu menceritakan tentang adanya kejahatan dari makhluk, kejahatan dari
malam yang gelap gulita, kemudian kejahatan tukang sihir, atau mantra-mantra yang bersifat jahat. Serta ada lagi kejahatan dari kedengkian orang. Nah, teman-teman, jadi apabila kita sering membaca surat Al-Falaq ini, insya Allah manfaatnya banyak sekali. Selain terhindar dari kejahatan, kedengkian, kita insya Allah akan mendapatkan manfaat yang lain. Selain manfaat itu, bahwasanya membaca surat Al-Falaq ini, ketika dalam sekali kita membaca surat Al-Falaq 3 kali, kita pahalanya sama dengan khatam 1 Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Bagaimana bunyi dari surat Al-Falaq itu? Mari kita lafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi itulah bunyi lafal surat Al-Falaq. Dan Bapak guru sudah yakin bahwa sebagian dari anak-anak sudah pada hafal. Jadi untuk yang belum hafal, silahkan diulang-ulang berkali-kali hingga hafal. Nanti Bapak akan menagih hafalannya ya. Dan nanti tolong setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak silahkan membuat video hafalan surat Al-Falaq ini ya. Untuk artinya, saya akan membacakan untuk artinya. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat pertama artinya adalah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Kemudian ayat kedua, malikin nas, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Makhluk itu banyak, ada sesama manusia, kita juga makhluk, ada jin, ada setan. Ilahin nas, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi ketika masuk malam hari itu banyak sekali yang namanya kejahatan. Kemudian min syarril waswasil khannas, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Jadi kalau zaman dahulu ada yang namanya perempuan tukang sihir. Ketika ada itu, lalu beliau Nabi Muhammad SAW langsung membacakan Quran surat Al-Falaq ini. Ayat yang terakhir,
wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Orang dengki sampai sekarang masih banyak ya. Jadi tidak hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dulu. Jadi mulai dari sekarang, anak-anak, marilah kita terbiasa untuk mengamalkan yang namanya surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5 ini. Dengan tujuan setelah kita mengamalkan, mudah-mudahan kita terhindar dari namanya kejahatan, serta kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari bacaan Quran surat Al-Falaq ini. Membaca Quran surat Al-Falaq tidak harus di masjid, tidak harus di rumah, bahkan dimanapun boleh kita baca. Saat bepergian kita membaca Quran surat Al-Falaq selain doa untuk bepergian. Oke anak-anak, sekiranya itu penjelasan dari Bapak. Apabila mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui grup WA atau chat secara pribadi kepada Bapak Ibu Guru. Demikian untuk penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa habis ini ada sesi penugasan. Tugas yang pertama adalah membuat video hafalan surat Al-Falaq ini.